Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teori Anime Terpopuler. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Boruto yang menjadi pahlawan Konoha saat Konoha diserang oleh para Senju. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Tak terasa 9 hari lagi manga Boruto Vortex chapter 5 akan rilis nih, dimana sepertinya isi dari chapter 5 ini nantinya akan memperlihatkan mengenai pergerakan para Senju. Iya, pada episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan kemunculan 4 sosok penjahat baru dunia shinobi, yaitu para Senju yang diciptakan oleh Jubi untuk mengambil semua cakra di bumi. Di mana bumi adalah planet favorit bagi para Otsutsuki untuk merebutkan cakra yang berlimpah. Di mana terbukti mulai era Kaguya sampai sekarang ini, bumi terus diserang terus-menerus oleh para Otsutsuki. Bahkan sekarang ini bukan hanya Otsutsuki saja yang mengincar cakra bumi, tapi sosok Jubi yang hanyalah hewan peliharaan Otsutsuki sekarang ini malah berevolusi dan memiliki pemikiran sendiri, yang membuat bisa dibilang kali ini bumi kembali ke dalam keadaan bahaya lagi, walaupun sebenarnya yang membahayakan ini bukan dari Otsutsuki, melainkan dari sosok Jubi yang memiliki ego. Nah, ngomong-ngomong soal chapter 5 Boruto yang sebentar lagi akan rilis, kami memiliki sebuah info nih, dimana untuk chapter 5 akan masih memunculkan tentang sosok Senju. Dan kira-kira nih apa sajakah yang akan dimunculkan pada chapter 5 nantinya? Oke, tanpa panjang lebar, ini dia pembahasan mengenai prediksi Boruto Vortex chapter 5. Check this out. Nomor 1, Senju invasi Konoha. Pada chapter 4 kemarin muncul makhluk baru yang mengancam dunia shinobi, di mana pada chapter 4 Jubi akhirnya memecah dirinya dan menciptakan sosok beberapa makhluk dewa yang memiliki akal dan ego. Jumlah Senju saat ini masih hanya ada 4 saja, dan belum diketahui apakah Senju ini akan bertambah lagi atau tidak. Dimana jika mengikuti Pain yang juga memiliki kekuatan mata Renegan, maka seharusnya Senju ini juga ada 6. Dimana sama seperti Pain, para Senju ini diketahui juga memiliki mata Renegan sama seperti para Pain dulu. Jadi ada kemungkinan jumlah dari para Senju ini sepertinya akan bertambah deh. Dan untuk chapter 5 ini sepertinya ada kemungkinan besar akan menampilkan tentang sosok para Senju ini lagi, dimana sepertinya akan ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh para Senju. Iya, saat di akhir chapter 4, Senju Jigen yang sepertinya adalah ketua dari para Senju ini menjelaskan bahwa para Senju yang baru saja memiliki ego ini memiliki hasrat dan keingintahuan yang sangat besar, di mana para Senju memiliki rasa penasaran yang sangat besar, di mana para Senju ingin mengetahui semua hal yang mereka tidak ketahui soal dunia shinobi. Dan karena hal inilah akhirnya membuat ada kemungkinan besar para Senju ini akan pergi mendatangi beberapa desa ninja besar, di mana di dalam desa ini banyak sekali terdapat berbagai macam jenis cakra yang disukai oleh para Senju. Di mana sepertinya para Senju ini juga akan mengincar cakra dari para Biju, di mana para Biju berada di 5 desa ninja besar, di mana saat ini Biju hidup bebas tanpa Jinchuriki. Nah, ada kemungkinan nih para Senju ini nantinya akan mengincar para Biju untuk memburu cakra mereka. Namun sepertinya ada hal yang akan lebih didahulukan oleh para Senju deh, yaitu menangkap sosok Kawaki. Iya, berbeda dengan para Biju yang tidak diketahui di mana keberadaan mereka. Kawaki yang juga dicari oleh Senju pasti sudah diketahui di mana keberadaannya, itu ada di Konoha. Karena sepertinya para Senju ini juga memiliki data dari Kode, di mana Kode sudah lama terhubung dengan Jubi ini, yang membuat Jubi jadi tahu bahwa Kawaki ada di Konoha. Dan karena hal inilah ada kemungkinan besar pada chapter 5 nantinya para Senju ini malah akan muncul di Konoha untuk mencari Kawaki. Dan disinilah hal seru yang akan terjadi. Iya, sampai sekarang ini kita masih belum tahu bagaimanakah kemampuan dari para Senju ini.
di mana baru diperlihatkan beberapa kemampuan mereka yang sama persis dengan shinobi yang mereka cloning. Dan yang paling membuat kami penasaran adalah soal mata Renegan para Senju, di mana sepertinya Renegan mereka adalah Renegan ungu seperti Hagoromo, di mana ini terlihat saat Sumeka memiliki mata Renegan. Nah, jika Renegan adalah sama dengan Renegannya Hagoromo, maka ini sangatlah gawat nih, di mana selain memiliki kekuatan para shinobi, para Senju ini juga memiliki kemampuan Rikudo seperti para Pain. Dan yang terburuknya lagi adalah berbeda dengan Pain yang hanya mayat hidup yang dikendalikan oleh Nagato, di mana para Pain hanya memiliki satu kekuatan Rikudo saja seperti Tendo dengan Shinra Tensei. Para Senju yang memiliki Renegan murni serta memiliki ego ini sepertinya bisa menggunakan semua kekuatan Rikudo seperti Sasuke, di mana Sasuke bisa menggunakan berbagai macam jutsu mata Renegan. Jadi kira-kira bagaimanakah pihak Konoha akan melawan para Senju yang memiliki Renegan serta kekuatan para shinobi yang dikloningnya ini? Melihat Boruto saja kewalahan melawan para Senju ini nih. Dan ada dua hal yang bisa terjadi saat para Senju ini menyerang Konoha nantinya. Yang pertama adalah Konoha akan hancur diserang Senju, namun Senju akan meninggalkan Konoha begitu saja. Iya, tujuan Senju datang ke Konoha adalah untuk mencari Kawaki. Namun sepertinya nanti saat Kawaki merasa kalah dan tidak bisa melawan Senju ini, Kawaki akan lebih memilih untuk kabur demi menyelamatkan desa Konoha. Dan setelah Senju merasa tidak ada gunanya lagi di Konoha, para Senju ini sepertinya akan lebih memilih untuk mundur karena mereka sudah bosan mengacaukan desa tersebut. Lalu yang kedua adalah saat Konoha diserang Senju, Boruto dan timnya datang untuk melawan para Senju ini, dimana karena pengetahuannya dan pengalaman sebelumnya, Boruto akhirnya bisa mengusir para Senju ini nih. Yang membuat Boruto akhirnya malah dianggap sebagai pahlawan Konoha karena telah berhasil menyelamatkan desa dari serangan Senju yang sangat membuat kacau desa Konoha. Dimana Boruto yang dulunya dianggap sebagai penjahat karena fitnah Kawaki, akhirnya malah diakui menjadi pahlawan desa. Dan bisa saja karena Boruto menjadi pahlawan ini, akhirnya membuat Kawaki kabur dari desa. Dimana Kawaki akhirnya lebih memilih untuk menjadi jahat karena penduduk desa lebih memilih Boruto yang menyelamatkan desa daripada sosok Kawaki anak Hokage. Nomor 2, para Senju menyiapkan sesuatu. Hal selanjutnya yang mungkin terjadi pada Boruto chapter 5 adalah sepertinya akan menceritakan apa yang dilakukan oleh Senju selanjutnya, dimana sepertinya Senju akan mencari sesuatu dulu di bumi. Dan beberapa hal yang bisa dicari Senju di bumi ini adalah beberapa pohon Senju kecil yang tumbuh di bumi, lalu ada pula Gedo Mazo dan Otsutsuki Kaguya yang disegel di dimensi lain, dimana ada kemungkinan nih karena para Senju ini memiliki mata Renegan murni sama seperti Nagato, maka bisa saja nih para Senju ini akan bisa mengambil patung Gedo Mazo untuk menciptakan Jubi Kaguya. Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai Konoha yang diinvasi Konoha pada chapter 5 nantinya nih guys ya. Dimana ada kemungkinan besar nih pada chapter 5 nantinya hal yang akan diceritakan pada chapter ini adalah mengenai Senju yang akan dimunculkan kembali. Ya, dikarenakan pada chapter 4 kemarin para Senju ini baru saja dimunculkan, dimana terungkap bahwa Senju ini muncul gara-gara si Kode yang terlalu mengotak-atik Jubi, dimana Jubi yang dulunya tidak memiliki akal dan hanya memiliki naluri untuk memakan seorang Otsutsuki saja, akhirnya berevolusi dan memecah diri menjadi sosok makhluk Otsutsuki yang mirip manusia nih guys, dimana para Senju ini memiliki egonya masing-masing dan memiliki pemikirannya sendiri. Jadi bagaimana nih guys menurut kalian nih tentang Boruto chapter 5 nantinya? Apakah akan masih tetap menceritakan tentang para Senju yang akan berulah ataupun mencari sesuatu di bumi, ataukah akan ada hal lain yang akan terungkap lagi pada chapter 5 nantinya? Yang jelas mungkin 5 hari lagi untuk bocoran resmi
Boruto Vortex chapter 5 akan hadir ya guys ya. Jadi nantikan saja. Ya bagaimana menurut kalian guys? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Ya terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.